Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih Anda telah menyimak video-video saya dari yang pertama dan seterusnya. Dan terima kasih bagi sahabatku yang sudah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Video saya kali ini merupakan video yang ke-11 yang akan membahas tentang penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Sahabatku, seperti yang sudah saya sampaikan di materi saya di video saya yang ketiga tentang hipnoterapi. Untuk membenahi problem-problem psikologis, cedera alam bawah sadar, mindset, dan bahkan bisa merubah perilaku, merubah kepribadian seseorang. Luas sekali fungsi daripada hipnoterapi. Tentu, hipnoterapi ini bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dan dibantu oleh orang lain. Ingat, jangan selalu berpikir, hipnoterapi harus ahlinya yang melakukan dan bayar mahal. Tidak. Bisa dilakukan oleh Anda sendiri. Yang ingin merubah faktor psikologis Anda, yang ingin memperdayakan jiwa Anda bisa lakukan oleh diri Anda sendiri. Dan ikuti terus tip-tip saya untuk itu. Cedera alam bawah sadar bisa terjadi karena mengalami secara langsung sesuatu yang tidak mengenakkan. Juga melihat yang sangat mengerikan, yang menakutkan. Bisa mendengar dari orang yang dipercaya, dan bisa membaca dari Google, dari buku yang berbau negatif. Sehingga terjadilah cedera alam bawah sadar. Karena orang bersangkutan jiwanya lemah. Tapi orang lain belum tentu terjadi. Nah, cedera alam bawah sadar ini akan menimbulkan beban jiwa dan rasa takut orang tersebut. Sehingga kesehatannya terganggu, aktivitasnya terganggu. Karena timbul keluhan-keluhan, seperti jantung berdebar, keringat dingin, perasaan tidak nyaman, kemudian asam lambung kan meningkat, dan lain sebagainya yang tidak mengenakkan. Bahkan yang bisa menimbulkan gangguan fisik daripada orang tersebut, bila tidak segera diatasi. Mari kita lihat sekarang penyakit-penyakit yang sering dialami oleh masyarakat yang berhubungan dengan psikologis, yang berhubungan dengan beban jiwa dan rasa takut. Tentu rasa takut ini merupakan bagian dari beban jiwa. Ya, pada prinsipnya gangguan psikologis, gangguan daripada jiwa, yaitu beban jiwa. Nah, beban jiwa dan rasa takut inilah yang perlu kita atasi supaya kita bisa mencapai sehat jiwa yang paripurna. Mari kita simak contoh beban jiwa dan rasa takut yang ada di masyarakat. Tentunya ini bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, baik oleh dirinya sendiri maupun dibantu oleh orang lain. Semua orang pasti tahu. Contoh seperti misalnya beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan akan beban. Setiap ke kantor akan beban. Berikutnya, ditinggal
orang yang kita cintai. Itu akan beban kalau kita tidak siap mental. Menjadi cedera alam bawah sadar Anda. Itu akan menjadi beban jiwa Anda. Apalagi rasa takut, banyak sekali rasa takut yang ada di masyarakat sebagai bentuk daripada problem psikologis dan bisa dibenahi. Ya, seperti takut naik pesawat karena pernah mengalami goncangan di atas pesawat atau pesawatnya hampir bermasalah. Atau melihat di televisi pesawat jatuh, korban 200 orang, takut naik pesawat. Berikutnya, takut naik sepeda motor atau takut setir mobil semenjak mengalami tabrakan. Saat nyetir, jadi takut nyetir. Saat naik sepeda motor, takut naik sepeda motor. Setiap ngambil motor, setiap menyetir, detak jantung berdebar, keringat dingin, sehingga tidak berani nyetir dan tidak berani naik sepeda motor. Karena pernah mengalami, dan terpendam di alam bawah sadarnya. Takut ke rumah sakit, karena di rumah sakit pernah mengalami orang yang dicintai meninggal dalam pelukannya. Takut di tempat-tempat yang ramai, karena pernah mengalami kejadian di tempat yang ramai, yang mengerikan. Takut ke sekolah, karena dibully sama teman-temannya, karena pernah dimarah oleh gurunya. Takut dengan pelajaran tertentu, karena pernah dimarah oleh gurunya, karena tidak buat PR. Setiap pelajaran matematika misalnya, langsung sakit perut, langsung sakit kepala, tidak mau sekolah. Takut dengan orang tua, karena pernah dipukul sama orang tuanya. Takut dengan figur nenek di tetangganya, karena mindset-nya dia, karena pikiran dia meyakini bahwa nenek tersebut sakti, bisa magic. Ya, ditepuk sedikit aja, disapa, "Dek, kemana, Dek?" Bisa sakit itu. Bahkan parah. Itu bahayanya. Alam bawah sadar, pikiran yang negatif. Takut ke laut, takut ke sungai, karena pernah digulung ombak, karena pernah kelelep ke sungai. Karena memori yang dialami itu masih tersimpan di alam bawah sadarnya. Takut ketinggian, karena pernah mengalami setelah naik, tidak berani turun, melihat ke bawah. Ada yang menjadi takut ketinggian. Takut nyebrang, karena pernah melihat orang nyebrang ditabrak mobil. Jadi takut nyebrang. Takut cicak, takut ulat, takut kecoa, karena pernah ditimpa cicak. Karena pernah dianyung-anyungkan kecoa oleh temannya. Akhirnya rasa takut alam bawah sadarnya masih mengendap. Takut gelap, tidak berani tidur sendirian, karena sering diberikan cerita tentang hantu. Karena pernah mendengar cerita tentang hantu. Akhirnya takut tidur sendiri dan takut gelap. Takut magic. Ada suatu fakta. Dia menginjak sesuatu buntilan pada hari-hari keramat. Kalau di Bali Kajang Kelewon misalnya. Dia menginjak sesuatu buntilan, dia berpikir itu adalah perkakas. Semenjak itu kakinya panas, tidak sembuh-sembuh. Masuk ke alam bawah sadar. Kakinya sakit berkepanjangan, tidak sembuh dengan medis, tidak sembuh dengan pijat refleksi. Karena dia pernah kakinya tercemplung di got. Alam bawah sadarnya ketakutan, kakinya ada masalah. Sehingga mengendap di alam bawah sadar, terus merasakan nyeri. Nyeri luka operasi. Karena dia berpikir pada saat operasi itu, ketakutan. Atau luka operasinya lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya setelah sembuh masih merasa nyeri. Terjadi trauma, cedera alam bawah sadar. Padahal sembuh, diperiksa nggak ada apa-apa. Nyeri anggota tubuh, nggak sembuh-sembuh oleh medis. Nggak sembuh-sembuh dengan pijat refleksi atau yang lain. Ternyata dia pernah benturan. Dan dia takut anggota tubuhnya bermasalah. Akhirnya masih terasa nyeri yang tidak tersembuhkan. Nyeri ulu hati.
Karena mindset dia selalu merasa dirinya mah. Cerita sana mah, cerita sini mah. Ngomong terus mengatakan dirinya mah, berpikir terus mengatakan dirinya mah, enggak boleh itu. Tidak akan pernah hilang. Selalu muncul. Habis ke dokter lagi. Habis ke dukun lagi. Ya. Nyeri pinggang misalnya tidak sembuh-sembuh. Dengan medis tidak ada masalah. Tidak sembuh-sembuh dengan obat medis. Nah, dengan pijat refleksi tidak ketemu titik refleksinya. Nah, berarti orang ini kemungkinan besar karena cedera alam bawah sadar. Mungkin pernah terbentur pinggangnya dan dia ketakutan bahwa pinggangnya patah misalnya. Ada masalah ya. Dia tahu mungkin kalau pinggangnya patah itu bisa macam-macam. Berbahaya. Padahal udah sembuh, tapi masih merasa nggak nyaman di pinggangnya. Berarti terjadi cedera alam bawah sadar. Nah, dengan refleksi tahu ini tidak bermasalah. Karena tidak refleksi, tidak ketemu. Nah, berarti hipnoterapi solusinya. Nyeri kepala terus-menerus. Padahal secara medis tidak ada masalah. MRI, CT scan tidak ada masalah. Tensi bagus. Berarti ada sesuatu. Hipnoterapi bisa menyembuhkan. Ada orang yang setiap pulang ke rumah sakit kepala. Setelah di kantornya happy, ceria, nyaman. Setiap pulang sakit kepala. Setelah ketemu mertuanya sakit kepala. Ada hubungan yang tidak akur antara dia dengan mertuanya. Atau dia benci dengan mertuanya. Sehingga setiap pulang dia ketemu orang yang dia tidak suka, sakit kepala. Ini bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Supaya dia mau menerima kekurangan daripada mertuanya. Misalnya ada seorang sales tidak percaya diri. Bisa pakai hipnoterapi, biar percaya diri. Itu juga orang punya rasa pesimis terus. Biar kembali menjadi optimis. Supaya rukun bersaudara, supaya sayang sama keluarga. Itu bisa ditempa dengan hipnoterapi. Supaya punya jiwa semangat bekerja, supaya rajin belajar, supaya semangat mengejar prestasi seperti atlet. Itu semua bisa dibentuk dengan hipnoterapi. Makanya atlet kalau di hipnoterapi punya semangat yang luar biasa untuk berprestasi. Akan mati-matian dia berjuang untuk bangsa dan negara untuk mendapatkan juara. Itu hebatnya hipnoterapi. Anak-anak yang tidak suka makan sayur dan buah bisa dibikin suka untuk makan sayur dan buah. Ada seseorang yang sakit kepala bila kena hujan. Itu jelas ada cedera alam bawah sadar. Bisa sembuh dengan hipnoterapi. Supaya diguyur hujan yang lebat pun sakit kepala tidak ada. Ini kena hujan gerimis saja sakit kepala. Itu jadi mindset atau cedera alam bawah sadar. Atau cerita-cerita yang mengatakan bahwa kalau kena hujan bisa sakit kepala. Nah ini bahayanya sugesti negatif yang masuk ke tubuh kita. Ada orang yang tidak pernah mau diam di rumah, ingin keluar rumah aja. Itu bisa dibuat supaya diam. Tidak lagi keluar rumah aja terus dengan hipnoterapi. Ada juga orang punya mindset. Dia tidak mau naik mobil, apalagi yang tertutup. Dia pasti mabuk. Kalau mindset sudah seperti itu, ya terus setiap naik mobil dia mabuk, muntah. Padahal itu bisa diperbaiki dengan hipnoterapi. Nah tentu yang terpenting di sini untuk mengelola jiwa. Supaya jiwa seseorang itu yang sudah baik tetap baik, yang kurang baik dibikin kuat, dibikin baik, dibikin positif. Itu namanya memanajemen jiwa, mengelola jiwa, atau memperdayakan jiwa. Ya, supaya jadi orang yang sabar, orang yang tenang, cool, orang yang bersyukur, menerima apa adanya, mudah memaafkan, kemudian berpikir positif, pantang marah, pantang benci, pantang dendam, pantang iri hati, dan lain-lain. Dengan demikian, kalau dia sudah punya jiwa seperti itu, berarti jiwa dia akan kuat, tidak gampang stres. Itulah gunanya di dalam mengelola jiwa, atau memperdayakan jiwa dengan ilmu ini. Apalagi dilakukan secara rutin pada anak-anak. Jiwa anak-anak itu akan positif, luar biasa. Ya, kita tanamkan jiwa yang positif tadi, yang sabar, yang tenang, yang bersyukur, yang berpikir positif, dan lain-lain tadi.
Dengan demikian dia tidak akan gampang stres atau jiwanya kuat biar menghadapi suatu masalah apapun beratnya. Itu bisa ditempa dengan hipnoterapi. Dan bisa diperkuat, bisa diperkuat, bisa diperkuat. Semakin kuat dia semakin hebat. Jiwanya luar biasa semakin hebat. Bahkan tidak mungkin terjadi. Nah, bagian terakhir video ini saya sampaikan kepada Anda, sahabatku. Orang yang gemuk itu bisa dibantu dengan hipnoterapi untuk menurunkan berat badannya. Kenapa? Dengan hipnoterapi dia punya kemampuan untuk diet yang ketat. Dengan hipnoterapi dia punya disiplin yang tinggi untuk olahraga. Dia akan mau melakukan betapa beratnya olahraga. Kalau sudah dibenahi dengan hipnoterapi. Diet walaupun dia makan sedikit, kita sugestikan dia kuat, tahan lama. Dia bisa merasakan seperti itu. Pantang makan camilan, dia akan benar-benar tidak mau nambah makan-makan yang lain lagi, camilan-camilan. Dia bisa mengikuti dengan hipnoterapi. Kalau tidak hipnoterapi, dia tidak bisa. Makan kurang aja sedikit sudah nggak tahan. Akhirnya gagal diet. Apalagi olahraga sebentar udah capek. Apalagi kita suruh olahraga 3 kali sehari, terus-menerus. Tapi kalau hipnoterapi, dia akan taat lakukan itu, betapapun beratnya. Dan dia bisa melakukannya. Sehingga berat badannya turun. Ya, itu hebatnya hipnoterapi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak terpikirkan menjadi nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak pernah terpikirkan menjadi nyata. Luar biasa. Dan bisa dipergunakan untuk supaya berhenti merokok, berhenti minuman keras, atau perilaku buruk yang lainnya. Tapi syaratnya, dia harus mau berubah. Itu syarat utamanya. Dan bisa masuk alam bawah sadar, seperti balikkan telapak tangan, langsung sembuh. Ya, mau? Bisa masuk alam bawah sadar. Apalagi dalam, masuk alam bawah sadarnya, gelombang alfanya agak dalam, mendekati gelombang theta. Bangun langsung, terjadi penyembuhan. Langsung berhenti merokok. No problem dia rasakan. Itu hebatnya alam bawah sadar. Sakti, dia saya bilang. Ya, sakti, cerdas. Nah, penting di sini untuk prajurit-prajurit kita, para ABRI, kepolisian, tidak takut bertempur, ya, tidak takut mati demi bela NKRI. Pakai ilmu hipnoterapi. Dah, kemana saja siap. Terjang lawan. Tidak takut mati. Mati bertempur dapat sorga. Apalagi dibilang begitu. Dapat sorga bela-bela negara. Mantap. Ya, begitulah sahabatku. Ilmu ini luar biasa. Mari kita pergunakan ilmu ini untuk hal yang positif. Sahabatku, luar biasa. Ilmu hipnoterapi ini. Mari kita pergunakan untuk menyehatkan psikologis bangsa. Generasi muda yang tangguh. Sebagai generasi penerus, punya jiwa yang positif, punya jiwa yang kuat, punya mental yang luar biasa tangguh. Itu bisa. Mempergunakan ilmu ini dari anak SMP, anak SMA, perguruan tinggi, di instansi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, perkantoran yang punya staf yang banyak, perusahaan-perusahaan yang punya staf yang banyak, bisa pergunakan ilmu ini untuk membuat jiwanya positif, untuk bekerja yang rajin, untuk produktivitas yang lebih baik. Ya, seperti itu sahabatku. Terima kasih Anda telah menyimak video saya sampai selesai.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi, Santi, Santi. Om.